Setelah sampai kepada tingkatan seperti ini, dikhawatirkan menjadi seorang miskin yang tidak sabar dan tidak mengenal Tuhan sama sekali. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nasihat Dinillah wal Wasail Imaniyah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan beberapa adab-adab bagi orang-orang yang berada di dalam kekurangan. Jadi miskin ataupun fakir di sini sebelumnya kan sudah dibahas tentang orang yang mempunyai kemampuan, orang yang mempunyai kelebihan daripada keperluannya sehari-hari, maka dianjurkan ataupun wajib untuk mengeluarkan zakat dan dianjurkan untuk memperbanyak daripada sedekah, berinfak, terutama kepada orang-orang yang berada di dalam kefakiran atau kemiskinan. Nah, sekarang beliau menjelaskan sebaliknya tentang adab-adab orang yang berada di dalam kekurangan. Nah, jadi bukanlah sesuatu yang sederhana orang yang dikatakan fakir ataupun miskin, melainkan ada adab-adab yang harus ada pada diri orang yang fakir ataupun miskin. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa yang dinamakan orang fakir ataupun miskin itu adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi keperluannya, baik itu makan, minum, pakaian, ataupun tempat tinggal, tidak mampu dipenuhinya, maka itu orang termasuk orang fakir ataupun miskin. Kalau dikatakan kurang daripada 70%, maka dikatakan fakir. Kalau 70% dia sanggup misalnya, maka dikatakan miskin. Fakir itu lebih keadaannya lebih kekurangan dibandingkan orang miskin. Jadi misal kita memerlukan sehari selama 24 jam, misal buat makan, kalau misalnya punya istri, punya anak, nah berapa keperluannya dalam sehari? Nah, dihitung kalau misalnya sehari anggap misalnya dia perlunya 200.000 misal, baik dirinya, nah itu makan, untuk makan misal, untuk makan 200.000, terus pakaian ataupun sandang, terutama yang memenuhi menutup auratnya, anggap misalnya 50.000, nah, termasuk misalnya untuk biaya cuci dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sandang. Anggaplah misalnya 300.000 ditambah buat tempat tinggal. Kalau misalnya nggak mampu dia memiliki daripada tempat tinggal, mungkin sewa, kontrak. Nah, misalnya sehari berapa, dihitung per hari misal. Nah, anggap misalnya 100.000 lah, jadi 500.000 misal. Nah, dia memerlukan sehari 500.000, tapi kenyataannya dia cuma mampu memenuhi misalnya 300.000. Nah, maka dikatakan dia orang yang fakir. Kalau misalnya dia perlu 500.000, dia cuman mampu 400.000, maka dikatakan miskin. Nah, maka orang ini dikatakan fakir ataupun miskin, orang yang berada di dalam kekurangan. Maka bagaimana adabnya? Di sini diantara adab orang fakir ataupun miskin yang pertama adalah sabar. Sabar atas merasa kekurangan, berada di dalam kekurangan. Arti sabar bahasa sederhananya, kata guru-guru kita, mulut nggak banyak ngomong, hati tenang, nggak gampang marah. Itu
arti sabar secara ringkas. Jadi orang miskin misalnya dikatakan sabar, kalau dia nggak banyak ngomong. Kalau dia ngomong, aku nih miskin, tolong beri aku. Nah itu berarti bukan orang yang sabar. Jadi simpelnya gitu. Mulutnya bagaimana, hatinya bagaimana. Jadi orang sabar manakala mulutnya, lisannya lisannya bisa dia jaga dan hatinya dia jaga daripada merasa gelisah dan lain sebagainya, merasa tidak enak, merasa berontak. Nah, itu dia jaga hatinya tetap tenang, mulutnya tenang, mulutnya nggak banyak ngomong. Nah, itu baru dikatakan sabar. Wah, aku nih miskin, aku nih fakir. Ngomong ke sana kemari berarti bukan orang sabar. Aku sabar misalnya tolong. Akunya sabar tapi banyak ngomong berarti bukan sabar. Oh, aku sakit ini tapi aku sabar. Tapi ngomong kemana-mana artinya bukan dikatakan sabar. Atau dalam artian lain, sabar kalau dari ambilan hadis, arti sabar itu ketika mendapatkan situasi tersebut hatinya tenang dan mulutnya dalam keadaan tidak banyak ngomong. Jadi secara kesimpulan sabar dikatakan sabar manakala seseorang mendapatkan situasi yang tidak dia inginkan, mulutnya tenang, mulutnya tidak banyak protes, tidak banyak ngomong, dan hatinya tetap tenang ketika mendapatkan situasi tersebut. Misal orang jatuh miskin, tiba-tiba misalnya bangkrut dan lain sebagainya, tapi mulutnya udah dia terima, dia santai, mulutnya nggak banyak ngomong, hatinya tetap tenang. Nah itu baru dikatakan sabar. Jadi nggak mudah dikatakan sabar di sini. Sehingga orang yang miskin ataupun fakir, salah satu adab yang harus dimilikinya adalah sabar atas kemiskinannya. Itu yang pertama, sabar. Sabar sudah kita pahami bahwa dia mulutnya menerima, mulutnya tidak banyak ngomong, bahwa dia orang fakir ataupun miskin dan hatinya tetap tenang. Oh, makanya mencuri, saya ini fakir makanya kepepet mencuri katanya. Nah berarti nggak sabar. Nah, mulutnya ngomong tadi dia miskin fakir. Sehingga kalau ngaku miskin atau fakir aja sudah dikatakan nggak sabar. Kalau ngaku orang fakir ataupun miskin itu sudah dikatakan nggak sabar. Sehingga terkeluar atau tidak termasuk daripada adab orang yang fakir ataupun miskin. Sehingga di Al-Quran disebutkan la yasawu. Sehingga orang-orang fakir ini kalau betul-betul fakir yang sabar, miskin, itu sampai-sampai orang nggak tahu bahwa dia orang fakir ataupun miskin. Saking dia berada dalam kesabaran yang sempurna ataupun kesabaran yang sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, sikap orang fakir ataupun miskin, dia merasa qanaah, dia merasa puas terhadap rezeki yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Walaupun misalnya dia perlunya misalnya 500.000, dapatnya cuma 400.000, alhamdulillah dia nggak banyak nggak banyak protes. Aduh nih kurang nih 400.000 nih, cari lagi dah, kerja lagi sampai malam, sampai tengah malam misalnya. Nah itu berarti nggak merasa puas. Walaupun dia dapatnya berapapun ya dia peroleh, ya udah dia terima. Yang penting dia sudah berusaha semampunya tanpa melanggar daripada
syariat. Jadi yang kedua adabnya adalah merasa qanaah, merasa puas terhadap rezeki yang halal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan kejadian misalnya orang minta-minta, oh, fakir kami miskin, dikasih 1.000 marah. Nah, sudah nggak sabar, nggak puas, berarti nggak termasuk orang miskin, fakir yang sabar dan merasa puas. Di samping ridho. Nah, kemudian yang ketiga, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya menerima. Arti ridho di sini merasa menerima dan senang. Arti ridho merasa menerima dan senang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia terima keadaannya miskin, keadaannya fakir, dia terima dan senang, nggak apa namanya, nggak marah-marah, nggak gelisah, nggak lain sebagainya. Jadi nggak ada tanda-tanda dia nggak menerima. Sehingga orang di dalam Al-Quran tersebut, sehingga orang mengira dia orang kaya, dia orang mampu. Pakaiannya masih ya seperti biasalah, nggak kelihatan rusuh, wajahnya tetap cerah, ceria, menunjukkan dia ridho dan menerima dan senang dengan takdir Allah terhadap dirinya, yang telah menjadikan dirinya orang miskin. Nah, jadi 3 sikap adab yang mesti ada di orang yang dikatakan fakir atau miskin. Yang pertama sabar. Sabar tadi dalam artian mulutnya nggak banyak ngomong, hatinya tetap tenang terhadap keadaan dirinya. Kemudian yang kedua, merasa qanaah ataupun puas terhadap rezeki yang halal yang sudah Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, ridho dalam artian menerima dan senang dengan takdir yang sudah Allah berikan, Allah tetapkan terhadap dirinya. Ingatlah jangan sampai Anda, nah, sebaliknya jangan berkeluh kesah. Arti keluh kesah ini banyak ngomong tadi. Kadang-kadang bikin status jelek-jelekan orang kaya. Nah, berarti seolah-olah dia menunjukkan dia fakir miskin. Orang kaya sekarang, orang pintar sekarang, orang ini, istilahnya banyak mengata-ngatai orang-orang kaya. Artinya seolah-olah dia mengatakan dirinya fakir miskin. Nah, itu menunjukkan nggak sabar. Jadi kadang status itu kadang-kadang jadi tanda status di WA kah, atau di tulisan di Instagram kah, di TikTok kita bikin apa-apa, itu tanda kita nggak sabar. Itu tanda bukti kita nggak sabar. Ada kejadian sedikit pasang status. Tadi kan kalau dalam bahasa guru-guru kita, lisannya nggak banyak ngomong. Tapi kalau dalam bahasa sekarang mungkin jari jemarinya atau nggak banyak bikin status, nggak banyak ngupload apa-apa yang menunjukkan apa yang ada pada dirinya. Dan jangan berkeluh kesah. Yang kedua gelisah, nah ini hatinya. Tadi kan keluh kesah itu artinya lisannya atau tangannya. Gelisah artinya hatinya. Dan banyak bersungut sikapnya, mukanya nggak cerah gitu. Menunjukkannya orang susah nih. Menunjukkan sikapnya orang yang susah. Nah, jangan sebaliknya seperti itu. Jadi ini adab yang sebaliknya yang mesti ditinggalkan. Hadis Nabi SAW, ya ma'asyaral jin, ya ma'asyaral fuqara, a'tullah min qulubikum ar-ridha tasfaru bi thawabi fakrikum. Wahai kaum fakir miskin.
Nah, di sini kan disebut di ibarat hadisnya fuqara. Jadi kalau di bab fikih, kalau pembahasannya fikih, fakir sama miskin dibedakan. Tapi kalau bab secara umum, kalau dikatakan fuqara atau fakir, masuk aja yang miskin tadi. Wahai orang-orang fakir, kan di sini kan ya ma'asyarul fuqara, wahai orang-orang yang fakir, tapi artinya wahai kaum fakir miskin, artinya masuk aja. Walaupun dia mampunya kekurangannya nggak seberapa, masih tergolong orang miskin. Nah, ini termasuk. Artinya tetap dituntut ataupun dikhitab Nabi untuk bersikap ridho. Artinya menerima dan senang terhadap keadaan dirinya yang sudah Allah tetapkan terhadapnya. Maka apa yang bisa didapatkan tazfaru, artinya bakal memperoleh pahala atas kefakiran. Jadi dengan keadaan fakir aja, dengan keadaan miskin aja, yang penting dia ridho, senang, menerima terhadap keadaannya, sudah dapat pahala. Makanya kan di hadis disebutkan orang-orang fakir miskin ini bakal mendahului orang-orang yang kaya, itu bahkan 500 tahun, masuk surganya lebih duluan. Masuk surganya lebih duluan. Di antaranya kan sebabnya karena nggak banyak tanggungan, nggak banyak dihisap. Kemudian di antaranya lagi dengan sebab banyak pahala. Banyak pahalanya apa? Dengan keadaannya fakir miskin aja sudah dapat pahala. Yang penting dia ridho, menerima dan senang. Jadi orang fakir ini banyak pahalanya. Kuncinya cuma satu, dia menerima dan senang terhadap apa yang sudah Allah tetapkan terhadap dirinya. Artinya pahalanya sudah berlimpah ruah. Maka sebaliknya kalau tidak ridho, mendapat dua kerugian. Sudah miskin di dunia, fakir, miskin lagi di akhirat, pahala nggak dapat juga. Jadi dua kali miskin. Jadi kalau dia miskin di dunia, fakir di dunia, kalau dia ridho, maka kelak di akhirat dia menjadi kaya dengan pahalanya. Yang penting dia ridho tadi. Tapi sebaliknya kalau dia nggak ridho, double miskin. Dua kali miskin. Miskin di dunia, miskin di akhirat. Kemudian sabda Nabi SAW, al-fuqara us-subbaru julasa'ullah yaumal qiyamah. Itu yang pertama tadi, keuntungan orang fakir miskin. Kalau dia ridho, maka pahalanya terus menerus mengalir. Selama dia dalam keadaan fakir miskin, pahalanya terus jalan. Jadi kalau misalnya dia 50 tahun fakir miskin, udah dapat pahala terus dia. Selama 50 tahun tadi. Kuncinya dia cuma sabar tadi. Ridho. Kemudian keuntungan yang kedua, itu kan kalau dia ridho. Nah ini kalau fakir miskin dia sabarnya banyak. Yang sabar asubbaru, sabarnya ini luar biasa. Tadi sabar sudah kita jelaskan, lisannya nggak banyak ngomong ataupun tangannya nggak banyak pasang status, nggak banyak upload macam-macam yang menunjukkan keadaan dirinya, dan hatinya tetap tenang. Itu arti daripada sabar. Jadi kalau orang fakir dia sabar, lisannya ataupun tangannya nggak banyak ngomong, hatinya tetap tenang, maka yang dia dapatkan mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya di sini di majelis Allah artinya dia mempunyai kedudukan yang dekat dengan orang-orang pilihan Allah. Kemudian yang hadis selanjutnya, nah ini apa namanya kebalikannya. Kadal fuqara ayakuna kufron. Hampir-hampir yang namanya kemiskinan itu menjadi kekafiran. Arti kekafiran di sini bisa dalam artian tidak bersyukur. Jadi kafir ini kalau dalam bahasa Arabnya asal makna kafir artinya la yashkur, tidak bersyukur. Jadi kalau orang kafir artinya dia tidak bersyukur, menerima Allah sebagai Tuhannya, menerima Nabi Muhammad sebagai nabinya, menerima Islam sebagai agamanya. Maka dikatakan dia tidak bersyukur. Orang kafir. Nah di sini kalau orang fakir ini apa namanya mudah sekali untuk terjerumus kepada kekufuran. Baik kafir dalam artian keluar daripada agama Islam ataupun dalam artian tidak bersyukur. Artinya banyak orang fakir miskin yang tidak bersyukur atau bahkan bisa menjadi kafir ataupun keluar daripada agama Islam. Dengan sebab apa tadi? Nah, dengan sebab misalnya tidak sabar, tidak ridho. Pertama kita misalnya gara-garanya atau sebabnya bagaimana? Misalnya ridho. Ridho tadi kan dalam artian menerima dan senang. Nah, kalau orang nggak ridho misalnya, wah ini Allah nggak adil katanya. Nah ini dia mengatakan Allah tidak adil, ini bisa mencederai daripada akidahnya. Bisa mencederai daripada akidahnya, keyakinannya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Maha Adil, tapi dia mengatakan Allah tidak adil. Artinya Allah mempunyai kekurangan. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara kesimpulan Allah wajib dikatakan memiliki segala kesempurnaan dan maha suci daripada kekurangan. Artinya kalau dia mengatakan tidak adil, artinya dia mengatakan Allah nggak sempurna. Allah mempunyai kekurangan. Maka akidahnya sudah terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bisa terkeluar daripada agama Islam. Yakni apabila si miskin itu senantiasa kesal terhadap ketentuan Tuhannya, nah kesal artinya banyak ngomong dia. Ngaku kesana kemari, fakir miskin, ngupload kesana kemari, keadaannya begini begitu. Kemudian tidak puas hati, apa namanya? Tidak puas hati kan tidak senang dia, tidak senang, tidak ridho, tidak qanaah. Artinya dia melakukan apapun. Mencuri dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Dengan pembagian Allah. Dalam kondisi itu maka mungkin ia terjerumus ke dalam bala menentang Allah. Nah ini, dia menentang. Artinya dia melawan daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam artian kalau menentang Allah Subhanahu wa taala artinya ya udah dia kata Allah Subhanahu wa taala udah cari Tuhan selain aku. Artinya sudah keluar daripada agama Islam. Artinya kafir. Karena dia telah melebihkan sebagian hambanya. Dia mengatakan, Allah ini pilih kasih nih. Allah membagi si fulan, menjadikan si fulan kaya. Padahal sama-sama misalnya usahanya begini, tapi si fulan itu lebih kaya. Lebih mampu dari dirinya. Nah, dia mengatakan seperti itu. Sehingga dikatakan dia menentang daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah sampai kepada tingkatan seperti ini dikhawatirkan menjadi seorang miskin yang tidak sabar dan tidak mengenal Tuhan sama sekali.
Jadi orang yang sampai-sampai mengucapkan seperti itu, mengatakan Allah tidak adil, maka dia dikatakan tidak sabar. Tadi kalau tidak sabar kan dijauhkan daripada majelis Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa terjerumus kepada kekafiran. Dan dia tidak mengenal Tuhan sama sekali. Ini karena memang akidahnya terkaitan dengan pengenalannya terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kan sangat dianjurkan untuk mempelajari daripada akidah supaya kita terhindar daripada sifat-sifat ataupun sikap-sikap yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Maka kita sangat dianjurkan untuk mempelajari dan mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah awaluddin. Jadi yang paling pertama mesti kita pelajari dan kita pahami adalah mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengenal sifat-sifat Allah, bagaimana sifat yang wajib terhadap Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz yang bisa yang harus terhadap Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya misalnya dalam keadaan fakir miskin, bagaimana kita menerapkan daripada ilmu akidah, ilmu tauhid yang sudah kita pelajari, maka kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini misalnya dalam keadaan fakir atau miskin, bagaimana sikap kita. Nah, di situ bisa dapat kita pahami daripada adab-adab yang mesti ada ataupun sikap-sikap yang mesti ada pada orang fakir miskin. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mudah-mudahan kita diberikan pahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan sedikit kurangnya daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wa'alafu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله